nama Tuhan. Halo. Shalom, puji nama Tuhan. Halo. Selamat malam, selamat bertemu dengan kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan terutama Roh Kudus Tuhan curahkan buat kita semuanya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita mau masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengutus anaknya yang tunggal menjadi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk hadir bertahta pada setiap pujian kami Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari layakan kami Tuhan untuk mengambil tahta-Mu Roh yang kudus. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami bisa, apa yang kami punya, kami berikan guna hormat dan kemuliaan-Mu. Mari layakan setiap kami Tuhan untuk mengambil tahta-Mu yang kudus. Kami siap bertemu dengan-Mu pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah doa malaman dari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi setiap jemaat Tuhan yang percaya dan berkati, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai seperti yang saya siap berdoa. Haleluya. Biar Allah Roh Kudus yang memimpin ibadah doa malam pada malam hari ini. Terpujilah Engkau, Allah Roh Kudus. Mari penuhi setiap kami, penuhi kami. Kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil nama-Nya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatimu, jadikanku jamaahku, rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi, mari naikkan pujian ini, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidup kami, dalam hidupku.
ini adalah hari-hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, Tuhan Yesus yang telah terangkat ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita semua, dan Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita. Bagi setiap sedang jemaat Tuhan pada malam hari ini yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari kita mau arahkan hati kita, kita mau buka hati kita, karena hanya Tuhan Yesus sendiri Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kami, yang memberikan pertolongan bagi kami, yang mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari buka hati, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan
puji Engkau. Sebabku kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Aku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, kudus, kudus, hanya namamu yang kudus Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sorak-sorai kemuliaan apa yang dahsyat Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, Kau hadir di tempat ini, mengalir di bait suci. Amin, haleluya. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Kami mengundang Kau Roh Kudus untuk hadir, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang telah hadir bagi kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir, mengalir, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Amin, puji Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Mari kita pujian ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang
Pujian ini berkata, tiada yang sukar dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita imani dan kita amini pujian ini, bahwa Roh Kudus Tuhan telah sediakan dan Tuhan berikan bagi sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Untuk itu, seberapa besar masalah yang kita hadapi, seberapa besar sakit penyakit, seberapa besar gunung batu, rintangan, tantangan yang sedang kita alami, kita percaya Tuhan telah mengutus Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur bagi setiap kita. Mari itu buka hati, kuatkan iman. Kita punya Roh Kudus, Roh Kudus yang sanggup, Roh Kudus penolong bagi kami, Roh Kudus penghibur bagi kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlukan Engkau, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Pimpin kami, pimpin kami, Roh Kudus, Roh Kudus. Pimpin kami, Roh Kudus, Roh Kudus. Pimpin kami, Roh Kudus, Roh Kudus. Urapi kami, sertai kami, Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Tuhan, urapi kami, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus, Roh Kudus. Kami tidak mampu mencari kekuatan kami sendiri. Roh Kudus, pimpin kami, Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami, Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus, pimpin kami, Tuhan. Kami tidak mampu. Roh Kudus. Engkau penolong kami, Engkau penyembuh kami, Tuhan. Engkau membuat mujizat. Roh Kudus, pimpin kami, Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin kami, sertai kami, Roh Kudus. Pimpin kami, kami jemaat-Mu, Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus-Mu merawat kami, Roh Kudus, ampuni kami, Roh Kudus, pimpin terpujilah Engkau, Yesus, terpujilah. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Di antara kita, mari berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling baik buat Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sampai di kasih Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau hari ini Tuhan, malam ini Engkau hadir di tengah-tengah Bapa. Terima kasih Bapa semua ini karena Engkau kasih kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kiranya penyembahan ini Tuhan dan pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan semuanya Tuhan. Buat yang pemimpin maupun yang anak-anakmu yang hadir Tuhan, maupun yang di rumahmu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan semuanya ya Bapa, semuanya kasih Bapa yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Pak, buat anakmu yang sakit ya Bapa, buat Ibu Sioklin, Bapak Paulus, Bapak Yunias, Ibu Jongkoi Bapak. Tuhan, kami memohon kepada Engkau Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan buat anak-anakmu ini Tuhan. Beri jamahan Tuhan, pulihkanlah Tuhan kesehatannya ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang tahu Bapa, apa kebutuhan apa yang telah diteritanya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang akan menyembuhkannya ya Tuhan. Tuhan pulihkanlah kembali Tuhan, supaya mereka bisa bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Bapa yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan melalui dokter Tuhan, tapi Tuhan yang memberi kesembuhan Tuhan. Engkau pakai dokter yang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Juga bila ada yang lain Tuhan yang ada kelemahan tubuh Tuhan, Engkau jamah juga Tuhan. Beri kesembuhan Bapa. Bila nanti hari Minggu bisa bersama-sama Tuhan untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman-Mu, memuji mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan untuk hari Minggu Bapa, ibadah hari Minggu Tuhan. Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah untuk hari Minggu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beri kemurahan buat hati-hati anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan beri jamahan Tuhan buat anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Dan sucikan, kuduskan Tuhan gereja-Mu Tuhan. Tuhan hadir ada di tengah-tengah. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat Ibu Julian dan Pak Arif Tuhan yang memimpin di Mandarin Tuhan. Berilah kesehatan Tuhan. Kuatkanlah imannya Tuhan untuk memimpin di Mandarin ya Bapa. Berilah kekuatan mereka Tuhan untuk menyatukan kembali Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, supaya kita tidak terpecah belah ya Tuhan di Mandarin Bapa. Kita bersatu Tuhan, bersama Tuhan, supaya kursi-kursi yang kosong Tuhan semuanya terpenuhi Tuhan, karena kasih Tuhannya begitu buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkanlah imannya Tuhan. Beri urapan yang baru setiap hari buat Julian dan Pak Arif Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon yang berseru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga buat gereja GPPS Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, kemanapun mereka melangkah Bapa. Tuhan berkati mereka Tuhan, yang bisa memenangkan jiwa-jiwa. Hanya nama-Mu saja Bapa yang dipermuliakan ya Bapa. Kiranya Tuhan gereja GPPS ini lebih maju lagi Tuhan. Api kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah gereja GPPS ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Nya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Kiranya nama-Mu saja Bapa yang dipermuliakan. Tuhan yang memberi firman ini bukan dari kami semua, dari manusia Bapa, tapi dari Engkau yang memberinya Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Juga Tuhan buat yang donatur Tuhan, Tuhan berkati mereka semua ya Bapa. Berkati berlipat kali ganda, kembalikanlah Tuhan berkat-berkat Tuhan semuanya ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu. Halo. Ada sukacita? Amin.
dolar 18.000 juta. Nggak usah khawatir ya, Prabu bilang apa? Bukan pakai dolar ya, pakai daun. Malam ini Bapak Ibu ya, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya hidup yang bahagia itu. Ya, hidup yang bahagia itu seringkali kita tuh orientasinya pada uang kan, materi. Kalau materi banyak kita bahagia. Tetapi pada malam hari ini kita diajarkan bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap ya tentang bahagia itu. Nah Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa bahagia itu apa? Tergantung pada keadaannya. Uang banyak, sukacita, bahagia. Kemudian reputasi tinggi, wah seneng, sukacita. Rumah baru, rumah bangun, rumah mewah, bahagia. Ya, banyak orang berpikir seperti itu. Tetapi kenyataannya semua yang kita pikirkan itu adalah hal yang sia-sia, tidak kekal. Benar Bapak Ibu? Kita uang banyak, kita seringkali mendengar karena uang banyak, orang juga apa? Putus asa. Mereka melakukan bunuh diri. Kenapa? Itu uang banyak, tetapi itu tidak ada jaminan. Tetapi ketika kita punya orientasi pada Kristus, pada Yesus, melakukan firman, dan itulah bagian sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Harta bisa habis, ya. Kita punya harta mungkin 100 miliar hari ini, tapi kalau Tuhan berkehendak lain, 1 detik pun juga bisa habis. Ya, harta bisa habis. Kemudian kebanggaan apa yang kita banggakan? Mungkin kita cantik ya, cantik aja tunggu aja Bapak Ibu. Hari ini cantik, tunggu aja 25 tahun lagi. Bapak Ibu kita lihat, itu sudah mulai ya. Ada yang error, ada yang dan sebagainya Bapak Ibu. Tidak kekal, Gatot juga begitu. Tetapi ya, kalau kita inner beauty Bapak Ibu ya, sampai kapanpun itu jadi berkat ya. Bahkan keberadaan kita jadi berkat. Si A itu ya, kenapa kapan itu datang ke tempat ini, hari ini kok tidak datang lagi. Dan itu artinya apa? Kita diterima oleh seseorang karena apa? Kehidupan kita, sikap kita yang memberkati. Dan Tuhan mengajarkan apa? Kita tuh harus jadi berkat Bapak Ibu ya. Dimanapun kita berada, kita tuh harus jadi berkat. Jangan orientasinya kita tuh pada uang. Aku punya uang banyak, aku akan bahagia. Bapak Ibu, tidak ada jaminan Bapak Ibu. Walaupun kita punya uang banyak, tetapi kalau diizinkan jadi kembang ambil Bapak Ibu, tidak bisa dinikmati. Tetapi seberapapun berkat yang kita terima, kalau kita bersyukur, makan tahu tempe, rasa apa? Ayam goreng Bapak Ibu. Dan itu yang kita lakukan ya. Jangan sampai kita tuh orientasi kita pada materi. Materi. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Bagaimana sesungguhnya bahagia? Bahagia itu kalau kita taat melakukan firman. Amin. Kalau kita taat, kalau kita setuju melakukan firman setiap saat, itu bahagia Bapak Ibu. Karena apa? Ada roh yang memimpin kita, ada roh yang memberkati kita dan membawa kita pada satu apa? Kehidupannya sejalan dengan Tuhan. Walaupun dihadapkan dengan masalah, kita tetap bahagia. Karena kita tahu ujung-ujungnya apa? Kita mengatakan apa? Tuhan adalah satu kebaikan. Walaupun dimanapun Bapak Ibu, semuanya ujung-ujungnya membawa satu kebaikan. Itu sebabnya kalau kita menghadapi persoalan, jangan kita bersungut-sungut Bapak Ibu ya. Kalau suami kita katakanlah suka ngomel, suka menggerutu, suka nyalakan kita, bahkan mungkin mertua kita sekalipun seperti itu, tetapi sadari, itu cara Tuhan apa? Kita diproses supaya iman kita bertumbuh. Aku menghadapi seperti ini, kita bersyukur. Karena kita tahu Bapak Ibu ya, kalau mertua tidak ngomel Bapak Ibu, artinya mertua masih hidup. Amin. Kita semuanya bahagia, syukur Tuhan, terima kasih, mertua saya masih sehat. Tetapi kan tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Tempatnya di mana? Di rumah sakit. Malah kita sorot Bapak Ibu ya. Tetapi kalau mertua kita masih bisa berkata-kata, wah kita bersyukur. Kita diingatkan supaya kita tetap percaya pada Kristus yang adalah kekuatan kita. Ya, kita sama-sama Lukas 11 ayat 28. Satu kebenaran ini benar-benar memberkati kita Bapak Ibu ya. Jangan kita berpikir pada hal yang materi. Kita lihat sama-sama Lukas 11 ayat 28 yang dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, maaf bicara, ibu-ibu rumah tangga seringkali apa? Ngerumpi. Pagi-pagi belum aktivitas, dengarkan suara tetangganya. Suami kemarin dulu, kok udah pulang kemana? Ini Bapak Ibu, seperti itu. Tetapi akan mengatakan apa? Yang berbahagia ya Pak, yang mendengarkan firman. Kita cari hadirat Allah, ya, cari kebenarannya, kita masukkan dalam hati, dan yang apa? Memeliharanya. Bukan dari pipi, dari telinga kanan keluar telinga kiri, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi memelihara. Itu memikirkan apa? Firman itu kita pegang
sebagai satu apa? Dasar di dalam kita melangkah. Ada masalah, firman itu yang keluar. Bukan ada masalah yang keluar kata-kata kotor. Babi, apa? Itu tidak, Ibu. Naik kendaraannya. Saat ini kan banyak sekali lelah kendaraan. Diserempet sedikit, tapi yang keluar puji Tuhan selamat. Jangan sampai berkata-kata kotor. Kenapa? Setiap kita mengeluarkan firman, yang keluar apa? Berkat, Bapak Ibu. Kalau kita mengeluarkan kata-kata kutuk, yang keluar apa? Kutuk dan memberkati kita. Itu sebabnya mari setiap kita diberkati Tuhan, sampaikan firman, sampaikan kata-kata profetik, sampaikan kata-kata firman. Siapa? Firman itu memberkati kita. Ya tadi katakan apa? Yang berbahagia ialah yang mereka mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mengasihi musuh itu bahagia. Amin. Karena kan dikatakan apa? Yang melakukan firman, mengasihi musuh itu berbahagia, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita melakukan firman, bahagia. Walaupun tetangga kita ya suka istilah tidak baik sama kita. Kalau ketemu, jangan kita nyenyekat, Bapak Ibu. Sapa, Bu, mau kemana? Tuh mau berkati. Lama-lama Bapak Ibu yang hatinya itu luluh. Ya. Tadi dikatakan apa? Yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mengasihi musuh bahagia, memaafkan. Sulit ya, kita memaafkan musuh kita. Dimaafkan sulitnya. Padahal seringkali kita dengar itu apa? Setiap saat kita mendengar firman, kasihlah musuhmu. Tetapi kita berkata, Tuhan, aku bisa mengasihi yang lain. Tetapi itu jangan satu orang itu paling bijak, sampai kapanpun tidak pernah aku maafkan. Kita mengatakan apa? Kalau kita ingin bahagia yang sebenarnya, Bapak Ibu, kasihlah musuhmu. Ya, maafkan ya siapa yang tidak istilahnya maafkanlah mereka itu yang suka berbuat tidak baik pada kita. Menantu-menantu biasanya lawannya itu sama apa? Mertua ya. Kalau mertua, maaf bicara, firman mertua itu lebih manis ya. Artinya lebih tertanam di dalam hati daripada perkataan firman sesungguhnya. Contohnya begini, pagi-pagi ya suruh masak air, tetapi kelupaan, Bapak Ibu, airnya itu gosong. Kemudian mertua ngomong, masak air kok nggak bisa, kok goblok sekali, wah itu manis ya. Nah itu namanya firman mertua, Bapak Ibu, ditanam dalam hati sampai mati, teringat seluruh. Aku pernah dikatakan seperti itu. Tetapi ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, ampunilah saudaramu yang menganiaya kamu. Seringkali kita akan lupakan. Kita di tempat ini masih ingat, tapi keluar serupa. Ada perkataan yang tidak baik, justru mendengar seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kita mengajar apa? Mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dipelihara selalu, walaupun tidak enak ya Bapak Ibu ya. Firman itu, tetapi kita tetap meliharanya. Dipelihara. Dan kalau kita memelihara sesuatu, pasti menghasilkan buah. Amin. Kita memelihara tanaman pun, Bapak Ibu, tanaman akan berbuah, menghasilkan buah. Tapi jangan kita memelihara dosa, Bapak Ibu ya. Kita buang segala dosa. Bapak Ibu, bahagia kalau kita menghidupi firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup yang terhubung dengan Tuhan. Hidup yang terhubung dengan Tuhan itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau orang laki kan hobi sepak bola, nonton sepak bola televisi, ketika saya itu nonton sepak bola, lampu tuh mati, Bapak Ibu. Kemudian saya berpikir kenapa ya? Tahu ketika saya keluar ada rombongan semut, Bapak Ibu. Tahu ujung-ujungnya masuk ke skaklar. Kemudian saya buka di tempat itu. Nyatanya di situ dibuat sebagai sarang daripada semut itu. Nah, ketika saya bersihkan, akhirnya lampunya hidup kembali. Sama seperti kita, kalau kita menyimpan sesuatu kepahitan dalam diri kita, menyimpan hal-hal yang tidak benar dalam diri kita, dan itu yang menutup pintu berkat itu bagi Allah. Amin. Itu sebabnya mari kita buang semuanya ya. Mungkin ya kepahitan kita yang selama ini yang kita kerjakan pada mertua kita, mungkin pada anak kita. Anak itu tidak benar ya. Maksud aku punya anak banyak sekali, tidak perhatian sama saya. Kan seringkali kita tuh berucap seperti itu ya. Dia tuh sudah enak, tapi dia tidak mau tahu sama saya. Saya sendirian hidup di rumah. Bapak Ibu, kita berikan maaf, kita berikan penampunan. Tadi rekan mengatakan apa? Kita melakukan firman, dan firman itu apa? Kita hidupi, supaya apa? Firman itu yang menjadi benar-benar kekuatan bagi kita untuk kita melangkah, supaya hidup kita benar di hadapan Allah. Karena dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
Nah seperti yang tadi saya sampaikan, pagi-pagi jangan nongkrong, pagi-pagi jangan ngumpi, tetapi apa? Cari Allah, cari firman dan kebenarannya. Amin. Pagi-pagi jangan balesi HP ya, SBA-nya seseorang dibalesi, padahal gosip-gosip dibalesi, tampil-tampil dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan berbagai orang tidak berjalan menurut hasil fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan bercemooh. Nah kalau kita bisa ya menyikapi hidup ini, membawa diri kita tuh ya hati-hati ya, supaya kita tidak terkontaminasi dengan orang seperti itu, maka kita selamat. Tadi dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat. Jangan kesukaannya ngerumpi, jangan kesukaannya nyalakan orang, jangan kesukaannya gerutu dan ngomel dan sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Selalu dikatakan apa? Kita merenungkan siang dan malam. Karena apa? Ada satu pesan yang luar biasa dari firman Tuhan itu apa? Supaya kita diubahkan, supaya kita dikuatkan, supaya kita menjadi memiliki satu kehidupan yang baru, supaya tidak berdosa, tetapi hidup dalam segala kemenangan. Karena kita mengatakan apa? Kita itu bukan sebatas menang, Bapak Ibu, lebih daripada pemenang kalau kita hidup bersama Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memberikan hati kita pada iblis, maka hidup kita tidak benar di hadapan Allah, dan kita akan tercampakkan dan masuk dalam neraka. Itu sebabnya pada saat hari ini luar biasa ya, jemaat Mandiri, jemaat yang setia ya. Mereka berikan hatinya untuk mencari hadirat Allah pada malam hari. Saya percaya ini bagian rencana Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya maksimalkan apa yang Tuhan beri ini untuk apa? Sepenuhnya ya kita imani, ya kita pelihara supaya kita terbenar di depan Tuhan. Kalau Bapak Ibu benar di depan Allah, saya percaya Bapak Ibu, bukan kita mencari berkat, tapi berkat itu mengejar kita. Amin. Jangan kita tuh mencari sesuatu sampai siang dijadikan malam, malam jadikan siang, kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki. Tetapi kita berdiam diri saja sambil menantikan janji Allah. Kalau kita hidup benar, pasti berkat itu nyata atas kita. Ya, kuncinya Bapak Ibu, kita tuh harus sungguh-sungguh pada Tuhan. Tadi dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari-hari ini kondisi ekonomi semakin luar biasa ya. Yang kita tahu harga plastik naik. Kemudian harga plastik naik tidak ada hubungan dengan harga sembako, dengan harga lopo dan sebagainya. Tetapi mereka ikut-ikut, Bapak Ibu ya. Bahkan dulu sapi ya, kalau Pak bicara, saya ikat itu 1.500, sekarang 2.500 bahkan lebih. Dan itu katanya apa? Iya, soalnya apa? Plastik naik, dan tidak ada hubungan. Nah ini Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, dikatakan apa? Ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya hidup kita tidak pernah kering. Amin. Karena ada musimnya. Walaupun sekarang musim pacek ya, Bapak Ibu, kita tetap musim panen. Amin. Karena apa? Kita tetap menempatkan iman percaya kita bersungguh pada Tuhan. Tetapi kalau kita melepaskan diri kita keluar daripada rancangan Allah, itu seperti apa? Pohonnya, seperti carang yang keluar dari pohonnya. Itu sebabnya mari kita tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya hari-hari kita selalu ada segala berkat-berkat Tuhan. Nah, bagaimana kita bahagia pada malam hari ini? Yang pertama, karena hidup berlekat pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita membaca sama-sama dari Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, tetapi yang kesukaannya bukan drakor, amin. Alkitab mengatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, sampai kapanpun Bapak Ibu, kita selalu ingat ketetapan Allah, ya. Jangan sampai ya kita tuh latah. Sekali banyak kita dengan orang dunia itu latah sekali Bapak Ibu ya. Mereka berhadapan dengan sesuatu, tetapi dia itu mengekspresikan dengan hal yang tidak benar ya. Katakanlah ya, kalau dia mau keserempet kendaraan, dia itu muncul apa? Waduh, anjing, apa dan sebagainya. Tetapi tadi saya ngomong apa? Lengkapi hidup kita dengan firman. Setiap saat katakan firman ya. Kalau kita menghidupi firman, maka kita akan dipimpin firman sepanjang hari, dipimpin firman. Meskipun menghadapi maut sekalipun di depan kita, yang muncul apa? Darah Yesus.
Dan itu setiap perkataan yang kita ucapkan itu ada kuasa yang menyertai kita, ada kuasa yang memprotek kita, Bapak Ibu, sehingga kita selamat. Tetapi kalau kita katakanlah tidak diperlengkapi dengan firman, yang muncul apa? Aduh, apes. Ya. Kita dengarkan orang-orang yang buka toko. Kau tokonya gimana? Cik, tokonya gimana? Aduh, mati aku, sepi. Ya. Sepi, Bapak Ibu. Kenapa? Perkataan firman diucapkan sepi. Mati ya mati. Ya, Bapak Ibu. Berkatnya mati. Tetapi beda dengan orang percaya pada Tuhan. Meskipun sepi, Bapak, wah gimana tokomu? Wah puji Tuhan. Tuhan pasti berkati. Ya. Ada perkataan firman, meskipun tidak ada berkat, tetapi dimunculkan berkat, Bapak Ibu. Dan itulah satu kebenaran yang didengar oleh Tuhan. Sehingga kita tuh, oh benar-benar terobosan yang luar biasa. Tetapi sedikit-sedikit apes aku, apes Bapak Ibu. Tetapi harus excited, amin. Karena ada Tuhan, ya. Kita mau hidup bahagia, ya. Tetapi kita harus belajar tetap segala sesuatunya bersandar pada kekuatan Allah, percaya pada Kristus, ya. Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 1 dan Yohanes 1 ayat 5, Yohanes 15 ayat 5. Banyak sekali orang-orang sekarang itu keluar daripada pohonnya, Bapak Ibu. Mereka akan menghadapi situasi seperti ini, mereka itu ketakutan, ya. Bahkan kalau saya mendengarkan di YouTube sekalipun, Bapak Ibu, ya, itu ada orang Kristen, ya. Dia katakan dalam 1 tahun itu sampai 2 kali 3 kali itu pergi, ya, Pak, cari klinik pesugihan dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa? Dia ketakutan menghadapi situasi seperti ini, ya. Toko yang sepi, toko yang apa, dan kondisi keuangannya seperti ini, dia itu kekhawatiran. Dia itu tidak percaya pada kuasa Tuhan, tidak percaya pada Allah. Tadi dikatakan apa? Di dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan itu pokok anggur, kita itu rantingnya, caranya. Dan dikatakan apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan keluar daripada rencana Allah. Jangan keluar daripada, jangan kita memisahkan dari pokok anggur itu. Tetapi kita tuh lebih melekat Bapak Ibu. Kalau kita tahu, ya pokok, kalau caranya kita tuh melekat, ya apa yang dihadapi pokok, kita tuh merasakannya. Dan pokok kita adalah Kristus. Kebenaran itu yang ada dalam Kristus. Itu sebabnya ketika kita melekat pada Kristus, pada Yesus, Bapak Ibu, apapun karakter Kristus itu memberkati caranya, saudara dan saya pada malam hari ini. Ya, terlebih Bapak Ibu, Roh Kudus adalah Roh penolong. Jangan khawatir, jangan sedikit-sedikit merasa putus asa, jangan sedikit-sedikit merasa, wes aku nggak Tuhan-Tuhanan. Bapak Ibu, tetap kita harus excited karena kita punya Tuhan yang hidup. Bahkan hari ini kan hari kebenaran Roh Kudus, ya. Meskipun kita dapat sendirian, tetapi kita tidak sendiri. Bapak Ibu, karena ada Roh penolong, Roh Kristus itu yang menolong kita. Bahkan Alkitab juga mengatakan Tuhan itu dekat dengan kita, dengan mulut kita, di dalam hati kita. Alkitab juga mengatakan apa? Allah yang Immanuel, Allah yang Manunggal. Immanuel itu apa? Artinya penyertaan Tuhan sempurna dalam diri kita. Itu sebabnya jangan misalkan diri kita pada pokoknya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 5 tadi, ya, akulah pokok anggur dan kamulah carang, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya Bapak Ibu, kebahagiaan itu dimulai dari hati kita yang terhubung dengan Tuhan. Bukan masalah materi kebahagiaan itu. Meskipun harta Bapak Ibu banyak sekali, deposito di bank banyak sekali, tetapi bukan itu. Dikatakan apa? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, dan itulah kebahagiaan sesungguhnya yang kita dapatkan. Karena apa? Kita melekat pada Tuhan, melekat pada pokoknya, dan kita caranya tidak pernah tertinggalkan oleh Tuhan. Ya, ku terhubung denganmu, itu pujiannya luar biasa, ya. Selalu melekat di hatiku, ya. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Nah, firman itu dasar hidup kita yang berdaulat atasku, bukan uang yang berdaulat atas kita, bukan kepandaian kita yang berdaulat atas kita, bukan harta kita, ya, bukan reputasi kita yang berdaulat atas kita, tetapi firman yang berdaulat atas kita. Karena apa? Itulah kekuatan sesungguhnya.
Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Kita mencari kebahagiaan di dunia semu. Tetapi kebahagiaan sesungguhnya adalah dalam satu pribadi Tuhan. Pribadi yang tidak terbatas. Pribadi yang luar biasa. Saya tuh sering Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu, kenapa ya orang-orang tuh seringkali lupa pada Tuhannya Bapak Ibu. Seringkali dia mencari kebahagiaan yang lain. Ada masalah sedikit, dia sudah ingin keluar. Dia tuh seringkali apa? Lebih dia tuh ingat masalah yang ada daripada kebaikan Tuhan yang selama ini dia terima. Bahkan sesungguhnya kalau kita mau hitung-hitungan, berapa kali Tuhan sudah menolong kita? Berkali-kali kan? Berkali-kali Tuhan menolong ya, berkali-kali. Dan lagi apa? Tuhan itu tidak pernah jemu-jemu Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang adil dan Allah yang benar. Ketika Tuhan berfirman dan kebenaran firman itu nyata atas diri kita, kalau kita tetap menantikan janji Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan kita keluar daripada rancangan Tuhan, tetapi tetap setia dan tetap setia. Roma 8 ayat 28 Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya boleh dengar dari rekan-rekan ya, sesama hamba Tuhan, sesama anak Tuhan Bapak Ibu, seringkali dia berkata, waduh puji Tuhan, aku diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ketika dia tuh menghadapi masalah, dia tidak pernah berkata, aduh puji Tuhan, aku diberkati Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu membuktikan Tuhan itu bukan pada berkat saja. Amin. Segala sesuatu artinya apa? Ketika Bapak Ibu mengandung kelemahan tubuh, dan saya percaya Tuhan hadir di tempat itu. Tuhan ada di tempat itu. Dan Tuhan itu apa? Melihat kesetiaan kita. Bagaimana kita masih berharap pada Tuhan kah? Atau dengan obat-obatan? Atau dengan siapapun juga? Yang tadi katakan apa? Segala perkara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pada saat hari ini, ketika kita mungkin hari ini kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi percayalah Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memelihara kita, bahkan Tuhan tetap berikan kehidupan bagi kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu, ya kita tuh tidak bisa dikatakan seseorang itu selalu kuat Bapak Ibu. Saya pernah lemah juga ya. Saya berdoa ya. Berdoa tuh sampai lama-lama ya. Sampai istilahnya tuh sampai saya berkata, Tuhan, kok doaku tuh tidak dijawab ya. Padahal kalau kita katakan kelihatan kebenaran kita, Tuhan tuh selalu di dalam diri kita, selalu mendengar. Saya berkata, Tuhan kok tidak berdengar. Kemudian ya satu saat dan jawab lagi. Terus kemudian tuh aduh, rasanya ya, hopeless ya, putus asa. Tetapi satu kekuatan dalam diri kita berkata, ada Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik dalam semuanya. Betul Bapak Ibu ya. Ketika janji itu dinyatakan Bapak Ibu, ujung-ujungnya Bapak Ibu, itu yang membuat sesuatu itu lebih berharga. Yang terbaik Tuhan berikan. Saya berpikir kalau pada saat itu diterima di tempat itu, pada saat itu ya mendapatkan satu janji di tempat itu tidak sebaik pada saat hari ini. Tetapi itu semua terlewatkan dan akhirnya apa? Mendapatkan sesuatu yang terbaik. Itu sebenarnya sadari, hari ini saudara gagal. Bukan kegagalan itu yang membuat kita tuh putus asa. Tetapi kegagalan itu cara Tuhan apa? Mengangkat kita, supaya iman kita tuh bertumbuh. Dan nanti ketika Tuhan menyatakan janjinya itu, maka kita bisa melihat Allahnya nyata. Oh bener ya. Akhirnya apa? Tuhan memberikan terbaik di dalam segala sesuatunya. Nah, yang kedua, bagaimana kita hidup bahagia, bukan karena materi. Yang kedua, bahagia itu karena hati yang selalu bersyukur. Amin. Hati yang selalu bersyukur. Alkitab juga mengatakannya apa? Ketika kita bersyukur pada Tuhan, dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebenarnya jangan ngomel, jangan menggerutu. Ya meskipun katakanlah hari ini mungkin Bapak Ibu ya berasnya lagi habis. Suami jangan disalahkan, Pak gajimu telat terus sampai berhasil entek. Ya, jangan seperti itu. Tapi bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ujian yang harus aku hadapi supaya imanku semakin teguh, semakin berharap dan percaya pada Tuhan.
Dan itulah Bapak Ibu lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kita ngomel. Maaf bicara, saya tidak mau disirikan ibu-ibu ya. Tetapi kenyataannya ya lebih seringkali kita dengar ya perkataan seperti itu daripada yang suami. Kalau suami diam saja, diam terus saja. Tetap kita belajar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari pada saat hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, kita ingin bahagia sepenuhnya. Artinya apa? Kita harus bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini dikatakan apa? Ayat 18 ini ya. Bersukacitalah senantiasa. Arti dari kata senantiasa itu apa? Selalu kan, selamanya kan. Meskipun kita terantuk batu, kita ngomel, kita nyalakan batu, kemudian sepak batu. Atau mungkin kalau kita berjalan di depan kita ada kucing kita terus di depan kita salahkan kucing itu kita tendang dan sebagainya. Tidak Bapak, tapi katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, jangan biarkan dunia itu menentukan kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Tetapi kita tuh harus bisa membawa kebahagiaan kita tuh karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan uang itu menentukan kebahagiaan kita, tetapi kebahagiaan uang itu harus kita perintah supaya bisa membahagiakan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tetap perintah oleh uang, tetapi kita tetap percaya pada Tuhan yang luar biasa. Orang yang selalu bersyukur tidak fokus pada apa yang tidak dimiliki. Amin. Orang yang selalu bersyukur tidak fokus meskipun yakin tidak punya mobil, masih ada Grab. Amin. Betul kan? Ya, orang tidak bisa. Kalau orang tidak bisa bersyukur, meskipun ada Mercy dan sebagainya, kok tidak ada bis gitu, karena tidak ada rasa puas. Tetapi kalau orang ada rasa syukur, meskipun dihadapi di depan apapun yang dihadapi, selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Yang terbaik Kau berikan pada kami, yang selalu memimpin kami dan pada saat kami pada satu jalan-Mu. Selalu perkataan firman diucapkan, gak ngomel, gak menggerutu, gak menyalahkan Tuhan, gak menyalahkan suami, gak menyalahkan anak dan siapapun yang dihadapi, tidak mau. Tetapi selalu bersyukur. Ku bersyukur padamu. Ya. Orang yang selalu bersyukur tidak fokus pada apa yang dimiliki, tetapi selalu bersyukur pada apa yang sudah Tuhan berikan. Benar Bapak Ibu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari aku bisa melek. Ya bayangkan kalau pagi hari kita tidak bisa melek, nutup terus Bapak Ibu. Artinya apa? Kita sudah out, ya, game over. Tapi nggak bisa melek. Miliki hati yang selalu bersyukur Bapak Ibu. Jangan sedikit-sedikit nyalakan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit Tuhan. Orang apa mau bicara? Orang Jawa Bapak Ibu. Kan rumah orang seperti itu apa? Cidek ya, kita Bapak. Nah, tidak enak ya. Kalau kita betul Bapak Ibu ya, kalau kita terbiasa dengan tadi dikatakan apa? Jangan duduk dengan apa? Kumpulan pencemooh. Tetapi kalau kita duduk pada orang yang suka memuji Tuhan, oh selalu ada sukacita. Dan itu bisa membawa kita Pak. Hati yang bersukacita, gembira. Kita mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya meskipun kita sakit, kita duduk pada orang yang suka memuji Tuhan. Ada roh sukacita yang memenuhi kita, roh Allah yang memenuhi kita. Hati yang gembira adalah obat. Sakit pilek sembuh, sakit mulut sembuh. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tidak penuhi sukacita, Bapak Ibu selalu ngomel. Duduk pada kumpulan pencemooh, kita terbawa, ya sambil ditambah-tambahin, ya ngomel, iya bener, suamiku tuh begini-begini, mangkal, ya ujung-ujungnya apa? Jantungan Bapak Ibu, sedikit, akhirnya apa? Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu, di luar banyak. Tetapi yang terutama Bapak Ibu ya, yang terutama pada saat hari miliki hati Kristus. Kalau
kita memiliki hati Kristus, pesan apa yang Allah sampaikan? Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 Bapak Ibu. Miliki hati Kristus. Hendaklah kamu dalam hidup bersama. Bersama itu artinya apa? Ya kapal ya, ini semua itu bersama. Jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus itu apa? Selalu kudus. Amin. Kalau kita memiliki ya hati Kristus, maka kita apa? Punya pikiran kudus. Apa kudus ya? Apa enggak? Pikirannya itu enggak neko-neko. Pikiran kudus. Terus perasaan Kristus itu apa? Kasih. Ya. Kasih. Orang kalau mempunyai satu pikiran Kristus, waduh, pasti jadi berkat. Dimanapun kita berada anak Tuhan yang memiliki karakter seperti itu, pasti jadi berkat. Bekerja jadi berkat. Bisa menguntungkan juraganya Bapak Ibu. Ya. Pikiran Kristus itu kudus artinya apa? Ketika kita itu tidak apa? Punya pikiran jelek Bapak Ibu terhadap siapa juga. Tetangga datang. Pikiran Kristus itu ya, ketika kita tidak pernah berpikir jelek terhadap orang lain ya, artinya apa? Tetangga datang, pikiran kita itu apa? Utang, cari utang. Enggak ya, kita harus pikiran benar, punya pikiran Kristus, kudus. Artinya apa? Walaupun siapapun yang datang ke tempat kita, paradigma kita, cara pikir kita tetap bahwa tertuju pada Kristus. Jangan sampai negatif ya. Karena dikatakan apa? Kita harus kudus, apapun kudus. Orang siapapun juga Bapak Ibu, jangan punya satu image yang negatif. Kemudian apa? Perasaan Kristus. Perasaan Kristus itu apa? Kasih. Ya, selalu kasih yang kita munculkan. Suka mengampuni. P12 ya, luar biasa ya. Kasih. Kasih itu artinya apa? Meskipun dia itu berseberangan dengan kita sekalipun Bapak Ibu, tidak sama levelnya, mungkin dia tuh orang seberang dan sebagainya. Ketika dia menginginkan satu pertolongan, memerlukan satu pertolongan, jangan kita tuh melihat lupa, tetapi sadarilah karena peran Kristus yang ada dalam diri kita, yang menuntun kita harus kita lakukan. Kita harus hidup penuh dengan kasih. Amin. Kemudian mengampuni. Seringkali kan mengampuni itu kan memandang rupa Bapak Ibu. Kita pernah disayangi, ya katakanlah ya, mertua kita menyayangi kita mengampuni. Mertua menjahati kita, tidak kita ampuni. Seperti itu, karena kita masih memilih-milih. Tetapi kalau kita punya pikiran Kristus dan hati Kristus, maka hal-hal seperti itu terlewatkan. Karena apa? Kita sudah dihidupi oleh firman itu. Kita dibawa firman itu pada satu janji keselamatan dan hidup. Sehingga apa? Hidup kita sepadan dengan kehendak Tuhan. Tidak neko-neko. Kemudian apa? Hati yang berkorban. Hati yang berkorban ya. Artinya apa? Pembantu membutuhkan, kita beri. Siapa memerlukan, kita beri. Kita pada Kristen tidak berat itu ya. Legowo. Suka menolong. Suka memberi kekuatan. Nah, ini juga apa? Membawa damai. Membawa damai itu artinya apa? Bapak Ibu, ada keluarga yang ribut. Kita datang jangan kompor, Bapak Ibu ya. Jangan suka jadi kompor. Tetapi berikan hidup kita itu sebagai apa? Satu apa? Seperti es itu Bapak ya, kalau tempat itu orang semua pada enak. Jangan sampai seperti api, kemudian sampai nyolok dan sebagainya. Kemudian mengerjakan hal yang benar, tidak egois, adil. Siapapun yang salah kita tegur, siapapun yang benar kita benarkan. Jangan tebang pilih. Ya, kita harus adil. Adil kenapa? Kalau kita punya hidup adil, itu kita tuh punya satu karakter, ciri daripada Kristus yang ada dalam diri kita. Ya, Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, setia Bapak Ibu. Meskipun kita seringkali tidak setia, pernahkah Tuhan melupakan kita? Kalau Tuhan melupakan kita, Bapak Ibu, kita tidak pernah diberikan nafas. Ya,
Karena kita sudah banyak sekali kesalahan, banyak sekali perbuatan kita tidak benar. Tetapi Dia adalah Allah yang setia. Aku memberkati anakku, tetap selama pun juga aku tetap menyertai dan memberkati. Dan ini artinya apa? Tuhan yang setia, tidak pilih-pilih. Kemudian apa? Tuhan yang tidak egois. Tidak egois artinya apa? Selalu punya apa? Selalu banyak perhatian pada kita. Interest, selalu perhatian. Nah Bapak Ibu, kalau kita selalu diperhatikan pada Tuhan artinya apa? Kita tidak pernah dibiarkan. Selalu ada penyertaannya Tuhan di satu jalan keselamatan. Kalau kita mau jatuh, kita diselamatkan, dipimpin. Kalau kita mau terplecok, kemudian tetap mengangkat kita. Dan itulah janji Tuhan pada kita. Dan itulah sesungguhnya satu kebenaran Bapak Ibu. Bukan karena materi ya, bukan karena uang yang banyak pada kita, bukan karena kedudukan, bukan karena reputasi dan sebagainya. Tetapi percayalah, kebahagiaannya sesungguhnya kalau kita tuh menjadi pelaku firman. Amin. Punya hati Kristus, itulah kebahagiaan sejati. Karena apa? Kita pasti hidup dalam berkat Tuhan, pasti menjadi berkat bagi orang lain. Percayalah kalau kita punya hati Kristus, kita pasti menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Walaupun berseberangan sekalipun Bapak Ibu, kita menjadi contoh yang terbaik untuk mempermuliakan nama Bapa. Dan itulah kerinduan Tuhan Yesus pada malam hari ini bagi Bapak Ibu dan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita adakan satu pujian yang mungkin istri saya yang akan naik ke satu pujian. Putar hubung dengan ini. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kepada kita. Kita selalu melekat kepadamu Tuhan. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita nyanyikan bersama-sama dari hatimu yang terdalam. Katakan, Tuhan inilah kerinduan kami Tuhan. Amin, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Katakan, yang berdaulat atasku. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik, sangat baik. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan, nafas kehidupan. Kami boleh berada sampai hari ini. Ini karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Teguran bagi kami, biar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar Engkau bentuk Tuhan. Menjadi orang yang saksi-Mu yang benar-benar hidup. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadikan kami berarti Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena janji-Mu sesuai Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu lebih lagi, biar Tuhan mengerti segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Kami sudah diberkati oleh firman-Mu, katakan amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri dan kita akan mengakhiri pada persekutuan pada saat ini. Ku bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur kehadiran-Mu sekarang dan selama-lamanya. Segala kebaikan kepada saudara ini, dan kami percaya Engkau tetap Allah yang punya rencana atas setiap kami. Dan pada saat hari ini kalau kami belum berada di tempat ini, terlebih Tuhan Yesus, kami berikan hati kami mencari Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Satu hal yang kami imani, Engkau adalah Allah yang hadir, Engkau Allah yang setia, Allah yang adil dan Allah benar, Allah yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan Kau memperkenan setiap kami pada saat hari ini, dan janji kebenaran-Mu atas kami semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mengalami masalah Bapa, Engkau sudah menjawab setiap pergumulannya. Yang mengalami sakit, bahkan Tuhan Yesus, kami bersekutu pada saat hari ini, berdoa di tempat ini, jamaah-Mu memberkati mereka yang sakit dan terjadi berkat kesembuhan Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa Bapa, Engkau berikan satu pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dan melalui kebenaran firman-Mu yang sama-sama kami dengar pada saat hari ini, kami belajar dari firman-Mu. Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan hal-hal duniawi Tuhan Yesus, tetapi satu hal, kebahagiaan sesungguhnya adalah di dalam Engkau. Ketika kami bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus, ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran, dan itulah kebahagiaan sesungguhnya, karena kebenaran-Mu yang selalu memimpin kami, kebenaran-Mu yang selalu menghidupi kami, dan kebenaran-Mu yang selalu memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan tinggi kita ke atas, dan percayalah dengan sesungguhnya pada saat kita pulang pada malam hari ini, kita telah diberkati dengan berkat Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sesuai dengan rencana Allah, Tuhan jadikan berhasil di dalam berkat Tuhan melimpah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati kita semua.